Kemarin saya sempat ngobrol sama salah satu karyawan saya. Dia mungkin berusia 22 atau 23 tahun. Pokoknya dia fresh graduate, dia curhat sama saya tentang sesuatu yang cukup privacy. Tapi konklusi darinya, dia ingin menghilang selama 1 tahun. Baik dari kehidupan sosial, kehidupan percintaan, dan kehidupan keluarganya. Dia akan menghilang dulu selama 1 tahun. Dulu saya pernah mengalami kondisi seperti ini. Apalagi kalian yang sudah nonton video-video awal saya pernah menceritakan tentang kebangkrutan saya yang menyebabkan saya malu luar biasa dan memutuskan untuk nyepi selama beberapa tahun sambil mengembalikan posisi saya supaya bisa di atas lagi. Lalu, apa yang akan terjadi ketika kalian nyepi seperti yang pernah saya lakukan? Tanpa upload apapun di media sosial, tanpa menceritakan apapun tentangmu kepada orang lain, hanya fokus pada dirimu sendiri, bekerja untuk dirimu sendiri, mengembangkan dirimu sendiri, dan menciptakan versi terbaik dirimu sendiri. Lalu membuang semua hal yang menurutmu negatif dalam hidup. Terus kerja, dan kerja, hingga kamu mencapai titik kepuasan di mana kamu menjadi orang yang kamu bayangkan, yang bisa kamu banggakan. Lalu belajar untuk berkata tidak pada banyak hal yang mungkin akan membuatmu tidak fokus. Menghindari party, nongkrong, pengaruh-pengaruh buruk, dan sebagainya. Dari pengalaman saya, hasil yang saya rasakan dan dapatkan itu sukses. Saya bisa bangkit dari keterpurukan, jauh lebih kaya dari sebelum saya bangkrut. Pokoknya semua tujuan yang saya set sebelum saya nyepi, itu berhasil saya dapatkan. Tapi dibarengi dengan keberhasilan tentunya ada dampak juga yang saya rasakan. Waktu itu saya nyepi sekitar 4 tahun dan setelah saya selesai, saya kehilangan banyak teman. Sebenarnya nggak masalah karena saya juga masih ada beberapa sahabat yang tidak pergi meski saya jatuh ke lubang yang terdalam dan meski saya menghilang dalam waktu yang sangat lama. Terus juga saya kehilangan kesempatan untuk menikmati cinta di masa muda. Menikmati kebahagiaan di masa muda itu, saya kehilangan itu. Selain itu, saya rasa nggak ada dampak lain. Nah, jika kalian kepikiran untuk menghilang dalam kurun waktu tertentu, ada beberapa saran dari saya yang mungkin bisa kalian pertimbangkan dahulu. Pertama, jangan jauh dari keluarga. Keluarga itu penting, dan ketika kamu memutuskan untuk menjauh dari keluarga, maka kamu akan kehilangan banyak hal. Hal yang sangat penting yang tidak bisa saya deskripsikan. Dulu, saya bisa bertahan lumayan lama dalam nyepi. Itu karena keluarga saya sangat support. Bapak saya support, kakak saya support. Mereka tidak mengganggu fokus saya, mereka tidak membebani saya dengan berbagai macam hal. Mereka juga nggak mengganggu mental saya. Kedua, jangan menghilang dari semua temanmu. Cukup menghindar dari teman-teman yang kamu anggap toksik aja. Dan pertahankan teman-teman yang memang tulus dan membawa dampak positif. Ketiga, jangan terlalu lama. Jangan kayak saya yang sampai 4 tahun. Menurut saya 6 bulan itu cukup. Atau paling lama 1 tahun lah. Keempat, konsisten. Dengan kamu memutuskan untuk menghilang atau nyepi, kamu sudah mengorbankan banyak hal yang mungkin tidak kamu sadari. Dan ketika kamu tidak bisa konsisten, maka bukannya sukses, kamu hanya akan merugi. Kelima, pintar-pintar dalam menjaga kondisi mentalmu. Ingat, salah satu penyebab terbesar bunuh diri adalah kesepian. Dan selama kamu menghilang itu, jika kamu tidak pintar dalam memanajemen emosimu, maka kamu bisa saja kesepian dan akhirnya menjadi tidak konsisten karena kamu kesepian. Kan mentalmu terdampak tuh. Akhirnya kamu tidak konsisten dalam tujuanmu selama kamu nyepi, lalu akhirnya kamu menyalahkan dirimu dan berakhir dengan bunuh diri. Yang terakhir, coba kamu pikirkan lagi. Mungkin metode ini cocok untuk saya dan sebagian orang.
tapi bisa saja tidak cocok denganmu. Jadi saya minta tolong, sebelum kamu memutuskan untuk menghilang, kamu pikirkan dulu matang-matang. Kamu atur dulu plannya. Ketika kamu sudah yakin, maka kamu bisa mulai lakukan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.